Setelah berselingkuh, suamiku tidak lagi menyentuhku. Selama 18 tahun, kami hidup seperti orang asing. Saat pensiun dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter mengatakan sesuatu yang membuatku hancur. Bapak tidak perlu berpantang apa-apa lagi, hanya saja sudah terlambat. Ucapan dokter hari itu terus terngiang di kepalaku seperti jarum yang menusuk perlahan. Bukan rasa sakit yang hebat, melainkan nyeri yang samar, semakin dipikirkan semakin terasa hampa. Aku duduk di kursi plastik di lorong rumah sakit, tangan masih memegang hasil tes, sementara pikiranku seolah ditarik kembali ke 18 tahun yang lalu. 18 tahun, waktu yang cukup lama bagi seorang anak untuk lahir, tumbuh besar, dan menjadi dewasa. Namun bagiku dan suamiku, 18 tahun itu hanyalah sepotong kehidupan, hidup bersama tanpa benar-benar hidup bersama. Namaku Kirana. Tahun ini usiaku 61 tahun. Pria yang duduk di sampingku saat ini adalah suamiku, Baskara, 65 tahun, baru pensiun lebih dari 3 bulan yang lalu. Ia duduk di sana, punggungnya tegak, kedua tangan di atas lutut, mata menatap lurus ke depan seolah sedang mendengarkan ceramah. Melihatnya, orang akan berpikir ini adalah pria yang tenang, serius, dan agak dingin. Dan memang begitulah adanya, setidaknya dalam 18 tahun terakhir. Tapi tidak selamanya ia seperti itu. Dulu, Baskara adalah orang yang sangat perhatian, bukan tipe yang pandai merayu dengan kata-kata manis, melainkan orang yang lebih banyak bertindak daripada berbicara. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk membuatkanku segelas air hangat, dan malamnya ia akan bertanya tentang segala hal. Dari harga sayuran yang kubeli di pasar, sampai apakah anak-anak makan dengan baik hari ini. Kami menikah saat aku berusia 23 tahun. Saat itu ia seorang insinyur sipil, dan aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Kehidupan kami tidak kaya tapi tenteram. 2 anak kami lahir, 1 laki-laki dan 1 perempuan, rumah selalu ramai dengan tawa. Jika terus seperti itu, mungkin aku tidak akan duduk di sini hari ini. Kesalahanku berawal dari hal yang sangat kecil hingga jika aku bisa kembali ke masa itu, mungkin aku tidak akan menyadari betapa berbahayanya hal itu. Saat aku berusia 40-an, perusahaanku kedatangan seorang kepala departemen baru, namanya Arka, orangnya tinggi, bicaranya menarik, dan sangat peka. Saat bekerja bersama, ia sering menanyakan kabarku, terkadang membawakanku secangkir kopi atau mengingatkanku untuk beristirahat saat melihatku bekerja terlalu lama. Awalnya aku hanya menganggapnya sebagai orang yang ramah, tetapi lambat laun pertanyaan-pertanyaan itu membuatku merasa diperhatikan dengan cara yang berbeda. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak kudapat. Saat itu Baskara sedang dalam fase tersibuknya, proyek terus-menerus, pergi pagi pulang larut malam. Kadang-kadang seminggu aku hanya melihat wajahnya saat ia tidur, dan ia adalah tipe orang yang tidak terbiasa mengucapkan kata-kata lembut. Semua yang dilakukannya diam-diam, sehingga terkadang aku merasa seperti diabaikan. Kedengarannya tidak masuk akal. Seorang wanita berusia 40-an yang sudah punya suami dan anak, mengapa masih membutuhkan perasaan seperti itu? Tapi sebenarnya, semakin tua seseorang, semakin mudah mereka merindukan hal-hal yang tampaknya sepele. Suatu kali aku demam tapi tetap memaksakan diri untuk bekerja. Siang harinya aku merasa sangat lelah dan duduk beristirahat. Arka melihatnya dan langsung pergi membelikanku bubur, bahkan membawakan obat. Ia duduk di hadapanku, melihatku makan. Lalu berkata dengan lembut, "Ibu Kirana, Ibu selalu mengkhawatirkan orang lain. Adakah yang mengkhawatirkan Ibu?" Aku tersenyum, berniat menjawab dengan candaan, tapi entah kenapa kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat, aku tidak bisa menjawab. Malam itu Baskara pulang sangat larut. Aku sudah minum obat dan tidur lebih dulu. Pagi berikutnya saat bangun, aku melihat segelas air hangat dan beberapa butir obat di atas meja. Aku tahu ia tahu aku sakit, tapi ia tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam melakukannya lalu pergi. Justru keheningan itulah yang membuatku merasa hampa. Aku mulai lebih sering berbicara dengan Arka. Awalnya tentang pekerjaan, lalu tentang keluarga, lalu hal-hal lain yang tidak jelas ujungnya. Ia mendengarkan dengan sangat saksama, sesekali menceritakan lelucon yang membuatku tertawa. Suatu kali aku bercerita bahwa Baskara lupa hari jadi pernikahan kami. Arka tersenyum. Pria terkadang bukan lupa, hanya saja mereka pikir itu tidak penting, tapi wanita berbeda. Aku bertanya balik, "Bagaimana denganmu?" Ia menatapku sejenak lalu berkata, "Jika itu orang yang kusayangi,
aku tidak akan membiarkannya harus mengingatkan. Kalimat itu saat itu terdengar biasa saja, tapi bagiku, itu seperti benih yang diam-diam ditanam di hatiku. Lalu suatu sore hujan turun sangat deras, aku tidak membawa jas hujan. Arka berdiri di pintu sambil memegang jas hujan miliknya dan memberikannya padaku. Ambil saja ini, aku bisa pulang nanti. Aku berkata, lalu bagaimana kamu pulang? Rumahmu lebih jauh dariku. Ia tersenyum, lebih jauh sedikit tidak apa-apa, yang penting ibu tidak basah kuyup. Entah sejak kapan, kata-kata seperti itu membuat jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Aku tahu aku sedang melangkah ke jalan yang salah. Aku bukan anak kecil yang tidak menyadarinya. Tapi perasaan diperhatikan, didengarkan, dihargai, itu seperti segelas minuman manis di hari yang panas. Tahu itu tidak baik, tapi tetap ingin meminumnya. Segalanya melewati batas pada suatu malam acara kantor. Aku minum beberapa gelas, pikiranku tidak sejernih biasanya. Arka mengantarku pulang, malam sudah larut, jalanan sepi. Pada saat itu, aku tidak cukup sadar untuk berhenti. Pagi berikutnya, saat aku bangun, aku tahu aku telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diurungkan. Aku telah berselingkuh, bukan jenis perselingkuhan yang sembunyi-sembunyi dan berlangsung bertahun-tahun, hanya sekali, tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Aku berniat menyembunyikannya. Kupikir jika aku memutuskan semua kontak, jika aku kembali menjadi istri dan ibu seperti sedia kala, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku meremehkan Baskara. Ia tidak menanyakan satu patah kata pun padaku. Suatu malam, ia duduk di hadapanku, meletakkan sebuah ponsel di depanku, di dalamnya ada pesan-pesan itu. Aku tidak tahu dari mana ia mendapatkannya, bagaimana caranya, yang kutahu tidak ada lagi yang bisa kusangkal. Ia menatapku sangat lama, matanya tidak marah, tidak berteriak, hanya dingin. Lalu ia mengucapkan satu kalimat, aku tidak butuh penjelasan, cukup sampai di sini. Aku menangis. Aku meminta maaf, aku bilang aku salah, aku menyesal, aku bilang aku akan memutuskan hubungan sepenuhnya, akan memulai dari awal. Ia tetap diam. Malam itu, ia pindah tidur ke ruang tamu. Kupikir hanya beberapa hari sampai semuanya mereda, tapi tidak, ia tidak pernah kembali ke kamar tidur kami lagi. Sejak hari itu, ia tidak pernah menyentuhku lagi, tidak menggenggam tangan, tidak memeluk, bahkan tidak ada sentuhan yang tidak disengaja. Tapi ia juga tidak menceraikanku. Ia tetap bekerja, tetap memberikan uang, tetap mengurus anak-anak dengan baik. Segala sesuatu di rumah berjalan seperti biasa. Hanya satu hal, kami bukan lagi suami istri. Kami hidup seperti dua orang asing di bawah satu atap. Awalnya kupikir ia butuh waktu, 1 tahun, 2 tahun, lalu akan berbeda. Tapi tahun kelima berlalu, semuanya masih sama. Pernah sekali aku mencoba berbicara, ia hanya menjawab singkat, hiduplah sesukamu. Kalimat itu terdengar ringan tapi lebih berat dari omelan manapun. 18 tahun berlalu seperti itu, anak-anak tumbuh dewasa dan berkeluarga, rumah hanya tersisa kami berdua yang menua, tapi jarak di antara kami tidak berubah. Terkadang tetangga bertanya, Pak, Bu, kok jarang ngobrol? Aku tersenyum, Bapak memang pendiam dari dulu. Ada seorang tetangga yang bahkan bercanda, suami istri kok seperti teman satu kamar kos. Aku ikut tertawa tapi hatiku terasa pahit. Pernah sekali aku jatuh di dapur, ia berlari masuk dan membantuku berdiri, tapi begitu aku bisa berdiri tegak, ia langsung melepaskan tangannya. Begitu cepat sampai aku belum sempat merasakan kehangatan tangannya, jarak itu bukan dingin, tapi seperti dinding kaca, saling melihat, hidup bersama, tapi tidak bisa saling menyentuh. Aku telah hidup dalam perasaan itu selama 18 tahun, dan sampailah pada hari ini, hari kami bersama-sama melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Setelah kami berdua baru saja pensiun, dokter melihat hasil tes, menatap Baskara, lalu berkata dengan sangat lembut, Bapak perlu mempersiapkan mental, penyakit ini tidak menyisakan banyak waktu. Aku menoleh menatap suamiku. Ia masih duduk di sana, mengangguk seolah sedang mendengarkan hal yang tidak ada hubungannya dengannya. Lalu dokter menoleh padaku dan bertanya, Ibu istrinya, kan? Aku mengangguk. Ia menatapku lalu berkata perlahan, jika masih ada yang ingin dibicarakan, sebaiknya segera dibicarakan. Aku tidak bisa menjawab. Selama 18 tahun, ada banyak hal yang ingin kukatakan tapi tidak pernah bisa terucap. Dan sekarang ketika ada kesempatan, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menoleh menatap Baskara.
Ia masih menatap lurus seperti biasa, tapi kali ini aku menyadari ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada tatapannya, melainkan pada waktu kami. Waktu kami tidak banyak lagi. Dari rumah sakit sampai ke rumah, aku masih memegang erat kertas hasil pemeriksaan di tanganku, melipatnya lalu membukanya lagi. Seolah-olah jika aku melihatnya beberapa kali lagi, isinya akan berubah dengan sendirinya. Baskara berjalan beberapa langkah di depanku, langkahnya teratur, tidak cepat tidak lambat. Gaya berjalan itu sudah kulihat selama puluhan tahun, dulu terlihat kokoh, sekarang terlihat ada sedikit kelelahan yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Sampai di pintu, ia membuka kunci, mendorong pintu masuk seperti hari-hari biasanya. Aku berdiri di belakangnya, menatap punggungnya, tiba-tiba merasa jarak di antara kami bukan lagi beberapa langkah kaki, melainkan seperti sebuah jalan panjang yang entah harus kumulai dari mana untuk melangkahinya. Ia meletakkan kunci di atas meja, langsung berjalan ke dapur, membuka teko air lalu menyalakan kompor. Aku masih berdiri di depan pintu, belum sempat mengganti sandal. Di kepalaku hanya tersisa ucapan dokter dan tatapan tenang suamiku saat mendengar kabar itu. Aku masuk ke rumah, menutup pintu, meletakkan tasku. Sesaat kemudian, ia membawa keluar 2 gelas air hangat, meletakkan satu di hadapanku. Masih kebiasaan lama, hanya saja tidak ada pertanyaan apapun yang menyertainya. Aku mengambil gelas itu, tanganku sedikit gemetar. Aku menatapnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokanku tercekat. Akhirnya aku hanya bisa bertanya sesuatu yang tidak berarti. Apakah kamu lelah? Ia menatapku sejenak lalu menjawab singkat. Tidak. Jawaban itu sama seperti 18 tahun terakhir, tidak lebih tidak kurang, tapi kali ini aku tidak tahan lagi. Aku meletakkan gelas itu dan berkata langsung, kamu sudah dengar kata dokter tadi. Ia mengangguk. Ya. Lalu ia diam. Aku menunggunya mengatakan sesuatu lagi. Tapi tidak ada apa-apa. Keheningan itu membuatku sangat tidak nyaman hingga aku melontarkan pertanyaan yang sedikit ketus. Kamu tidak berniat mengatakan apa-apa? Ia menatapku, tatapannya tidak kesal, juga tidak menghindar. Mengatakan apa? Aku terdiam, benar juga, aku tidak tahu harus mengatakan apa, tapi aku tetap berusaha. Penyakitmu bukan hal sepele. Dokter bilang perlu dipantau ketat, mungkin harus dirawat dalam waktu lama. Ia mengangguk lagi. Ya. Aku menghela napas, merasa seperti sedang berbicara dengan orang yang benar-benar asing. Kamu berniat menyembunyikannya dari anak-anak? Ia langsung menjawab. Belum perlu. Aku bertanya lagi. Apa maksudnya belum perlu? Ini bukan masalah kecil. Ia menatap lurus ke arahku. Nanti kalau sudah perlu, baru diberitahu. Kalimat itu terdengar biasa saja tapi membuatku merasa hampa. Aku mengerti ia tidak ingin membesar-besarkan masalah, tapi bisa jadi ia juga tidak ingin berbagi denganku. Aku tersenyum pahit. Kamu masih sama seperti dulu, selalu memutuskan semuanya sendiri. Ia tidak bereaksi, hanya bertanya balik, kamu mau bicara apa? Aku menatapnya. Kali ini tidak menghindar lagi. Aku ingin tahu, apa kamu takut? Ia diam beberapa detik lalu berkata, ya. Aku sedikit terkejut, ini adalah kali pertama ia mengakui perasaannya. Aku bertanya lagi, takut apa? Ia menunduk menatap meja lalu berkata perlahan, takut tidak sempat menyelesaikan urusan yang belum selesai. Aku tidak mengerti urusan apa. Ia tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, ia baru berkata, surat-surat tanah, rekening bank, hal-hal seperti itu harus diatur ulang supaya jelas. Mendengar itu, hatiku tiba-tiba terasa kosong. Ternyata yang ia khawatirkan bukanlah dirinya sendiri, bukan penyakitnya, melainkan hal-hal yang bisa ia tinggalkan. Aku bertanya pelan, bagaimana dengan urusan kita? Ia menatapku, tatapannya masih sama, tidak dingin, tidak hangat, hanya sebuah keheningan. Urusan apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Urusan kita sebagai suami istri. Ia tidak langsung menjawab, ia berdiri dan berjalan ke jendela, membuka tirai sedikit. Sinar matahari sore masuk ke dalam ruangan, membuat segalanya tampak terang dengan cara yang sangat biasa. Sesaat kemudian, ia baru berkata, sudah 18 tahun, apalagi yang mau dibicarakan. Kalimat itu terdengar ringan, tapi seperti sayatan yang sangat rapi. Aku duduk di sana, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Akhirnya aku hanya bisa berkata, kupikir kamu sudah lupa. Ia berbalik menatapku, tidak lupa, hanya tidak pernah disebut.
Aku mengangguk. Aku mengerti, ada hal-hal yang tidak disebut bukan berarti sudah berlalu. Suasana di rumah menjadi hening untuk waktu yang lama. Aku berdiri dan berjalan ke dapur, tanganku bekerja tapi kepalaku tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Aku membuka kulkas, mengambil sayuran lalu memasukkannya kembali. Akhirnya aku berbalik dan bertanya, "Malam ini mau makan apa?" Ia menjawab, "Apa saja boleh." Aku tertawa kecil. 18 tahun, ia masih menjawab dengan kalimat ini. Ia tidak berkata apa-apa. Aku memasak makanan sederhana, ikan bumbu kuning, sayur bening, dan telur dadar. Makanan-makanan ini dulu ia suka. Aku tidak tahu apakah sekarang ia masih suka, tapi aku tetap membuatnya seperti dulu. Saat menyajikan makanan, aku memanggilnya untuk makan. Ia datang dan duduk di meja, kami makan dalam keheningan seperti hari-hari biasanya. Tapi hari ini aku merasa setiap suara sendok dan piring yang beradu terdengar lebih jelas, seolah-olah rumah ini sedang mencoba mengatakan sesuatu untuk kami. Setelah makan beberapa saat, aku berkata, "Dulu kamu suka sekali ikan bumbu kuning ini." Ia mengangguk. "Ya." Aku bertanya lagi, "Sekarang masih suka?" Ia melihat piring ikan lalu berkata, "Bisa dimakan." Aku tersenyum. "Apa maksudnya bisa dimakan?" Ia menjawab, "Tidak ada yang disukai selamanya." Kalimat itu terdengar seperti sedang membicarakan makanan, tapi aku tahu bukan itu maksudnya. Aku meletakkan sumpitku dan menatapnya. "Apakah kamu tidak pernah memaafkanku?" Ia tidak menghindar. "Benar." Aku mengangguk. Aku sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung dari mulutnya tetap terasa sakit. Aku bertanya lagi, "Lalu kenapa kamu tidak menceraikanku?" Ia menjawab dengan sangat tenang, "Karena tidak perlu." Aku terkejut. "Apa maksudnya tidak perlu?" Ia berkata, "Cerai untuk apa? Untuk memulai lagi dengan orang lain?" Aku tidak butuh itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ia melanjutkan, "Aku tidak membutuhkannya." Kalimat itu bukan sebuah tuduhan, melainkan seperti sebuah kebenaran yang sudah lama diterima. Aku bertanya pelan, "Jadi kamu hidup denganku selama 18 tahun ini karena apa?" Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Karena tanggung jawab." Aku tersenyum kecil tapi tidak bahagia. "Lalu bagaimana dengan perasaan?" Ia menatapku. "Habis." Jawaban itu membuat hatiku sesak tapi kali ini aku tidak menangis. Mungkin karena air mataku sudah lama mengering. Aku mengangguk. Aku mengerti. Ia selesai makan, berdiri dan membereskan piring. Aku hendak berdiri untuk membantunya, tapi ia berkata, "Biar aku saja." Aku duduk kembali, menatapnya. Punggung itu masih terasa akrab namun begitu asing. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kamar menatap langit-langit. Di luar, suara kipas angin berputar dengan teratur. Aku mendengar suara batuk pelan suamiku dari ruang tamu. Dulu setiap kali ia batuk, aku akan keluar menanyakannya, membuatkannya air jahe. Tapi selama 18 tahun, aku sudah terbiasa untuk tidak melakukan hal-hal itu lagi. Hari ini aku ragu-ragu sangat lama. Akhirnya aku tetap melangkah keluar. Ia sedang berbaring di sofa dengan selimut tipis. Aku berdiri di ambang pintu, tidak tahu harus masuk atau tidak. Ia membuka mata dan melihatku. "Ada apa?" Aku berkata. "Kamu batuk terus." Ia menjawab, "Tidak apa-apa." Aku berdiri diam. "Perlu kubuatkan air jahe?" Ia menatapku sejenak lalu berkata, "Tidak perlu." Aku mengangguk, berniat kembali masuk tapi kakiku tidak bergerak. Sesaat kemudian, aku berkata, "Apakah kamu merasa sakit?" Ia bertanya balik, "Sakit apa?" Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Maksudku penyakitmu." Ia diam beberapa detik lalu berkata, "Kadang-kadang." Aku bertanya lagi, "Lalu kenapa tidak bilang?" Ia menjawab, "Bilang pada siapa?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku berdiri di sana merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Sesaat kemudian, aku berkata, "Jika kamu butuh sesuatu, bilang padaku." Ia menatapku. "Ya, hanya satu kata itu." Aku kembali ke kamar, menutup pintu. Aku duduk di tempat tidur, merasakan kekosongan yang sangat besar di hatiku. Selama 18 tahun, kupikir aku sudah terbiasa dengan jarak ini, tapi saat tahu waktu tidak banyak lagi, aku baru sadar aku tidak pernah menerimanya. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan, tidak tahu harus mulai dari mana. Hanya tahu bahwa jika terus seperti ini, mungkin suatu hari nanti saat ia tiada,
aku akan membawa semua hal yang belum terucap ini seumur sisa hidupku. Dan itu lebih menakutkan daripada ucapan dokter hari ini. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena cukup tidur, tapi karena hampir tidak tidur sama sekali. Di kepalaku terus terulang ucapan Baskara semalam, lalu kembali ke bayangan ia duduk di ruang periksa mendengarkan dokter memberitahukan penyakitnya dengan begitu tenang. Aku melangkah ke dapur dan melihat teko air sudah direbus. Di atas meja masih ada 2 gelas air hangat, satu untukku, satu untuknya. Semuanya masih seperti biasa, seperti selama 18 tahun terakhir. Hanya saja hari ini aku melihat lebih jelas hal-hal yang dulu sengaja tidak kulihat. Baskara sedang duduk di meja makan membaca koran. Caranya memegang koran masih sama, tegak dan rapi. Aku berdiri sejenak sebelum bersuara. Sudah bangun? Ia tidak mengangkat kepala. Ya. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Sesaat kemudian aku bertanya, hari ini mau pergi kemana? Ia melipat koran, meletakkannya di samping. Ada. Aku bertanya lagi. Kemana? Ia menjawab. Ke bank. Aku langsung mengerti. Ia mulai melakukan hal-hal yang ia katakan kemarin, mengatur ulang semuanya. Hatiku terasa berat. Pergi sendiri? Ia mengangguk. Ya. Aku berkata, aku ikut denganmu. Ia menatapku, tatapannya sedikit terkejut seolah permintaan itu tidak sesuai dengan kebiasaan 18 tahun terakhir. Tidak perlu. Aku tidak menarik kata-kataku, aku ikut, lagi pula aku juga perlu tahu urusan itu. Ia diam sejenak lalu berkata, terserah kamu. Kalimat itu bukan persetujuan penuh, tapi juga bukan penolakan. Baginya, itu sudah sebuah kelonggaran. Aku berdiri untuk membuat kopi, tanganku bekerja tapi pikiranku memikirkan hal lain. Aku teringat tahun-tahun sebelumnya. Setiap kali pergi bersama, ia selalu yang berinisiatif. Sekarang hanya sebuah permintaan untuk ikut saja sudah terasa canggung. Sampai di bank, ia menyelesaikan urusannya dengan sangat cepat. Dokumen sudah disiapkan, tanda tangan jelas, tidak ada sedikit pun keraguan. Petugas bank memanggilnya Pak, bertanya beberapa hal, ia menjawab singkat tapi sopan. Aku duduk di sampingnya mendengarkan, merasa seperti sedang mendengarkan orang asing mengurus pekerjaannya. Saat selesai menandatangani, ia menoleh padaku, kamu tanda tangan di sini. Aku terkejut. Tanda tangan apa? Ia berkata, kepemilikan bersama. Aku melihat kertas itu adalah surat pengalihan rekening menjadi atas nama kami berdua. Aku memegang pulpen dengan tangan sedikit gemetar. Aku bertanya, kenapa melakukan ini? Ia menjawab, supaya nanti kamu tidak repot. Kalimat itu membuatku tercekat. Aku tidak tahu harus berterima kasih atau sedih. Aku menandatangani, lalu kami meninggalkan bank. Kami berdua berjalan keluar. Cuaca cerah, udara pagi masih terasa sejuk. Aku menatapnya, melihatnya berjalan sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Tidak banyak, tapi cukup untuk kusadari. Aku berkata, kalau lelah kita istirahat sebentar. Ia menggeleng, tidak apa-apa. Aku tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku memperlambat langkahku agar sejajar dengannya. Saat sedang berjalan, seorang tetangga bernama Ibu Wati melihat kami, dan menyapa dengan keras. Loh, Bapak dan Ibu mau kemana pagi-pagi begini? Aku berbalik dan tersenyum. Iya, Bu, ada urusan sebentar. Ibu Wati melihat kami berdua lalu tersenyum. Sudah lama tidak melihat Bapak dan Ibu jalan bareng, ya. Aku tersenyum canggung. Iya, kebetulan sedang santai. Ibu Wati menambahkan, lihat Bapak dan Ibu begini saya ikut senang. Sudah tua begini, kebersamaan itu yang paling berharga. Aku hanya bisa tersenyum. Baskara yang berdiri di sampingku tidak berkata apa-apa. Setelah berjalan beberapa langkah, aku berkata, orang luar melihat kita pasti mengira kita baik-baik saja. Ia menjawab, ya. Aku bertanya, apa kamu pernah merasa lelah dengan kehidupan seperti ini? Ia berpikir sejenak lalu berkata, sudah terbiasa. Aku tersenyum kecil. Terbiasa bukan berarti tidak lelah. Ia tidak menjawab. Setibanya di rumah, ia masuk ke kamar dan mengambil setumpuk dokumen lagi. Aku melihat di atas meja ada sebuah buku catatan lama. Aku mengambilnya dan membukanya. Itu adalah buku catatan pengeluaran keluarga dari bertahun-tahun yang lalu. Angka-angka dicatat dengan sangat rapi. Aku membalik setiap halaman, melihat tulisan tangan yang kukenal. Di salah satu halaman,
Ia menulis tanggal ulang tahunku, di sampingnya ada tulisan kecil, beli kue dan bunga. Aku berhenti. Aku ingat betul tahun itu ia memang membelikan kue dan bunga. Tapi saat itu aku sedang marah padanya karena suatu hal sepele, jadi aku tidak menunjukkannya dengan gembira. Aku membalik lagi, ada halaman lain. Ia menulis, Kirana suka ikan bumbu kuning seperti ini. Aku terdiam. Aku tidak ingat pernah mengatakan itu, tapi ia menuliskannya. Aku menutup buku itu dan meletakkannya kembali. Baskara keluar dan melihatku berdiri di sana tapi tidak bertanya apa-apa. Aku bertanya, untuk apa masih menyimpan buku-buku ini? Ia menjawab, kebiasaan. Aku berkata, kupikir kamu tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Ia menatapku, tidak semua hal perlu dikatakan. Kalimat itu terdengar akrab. Aku teringat tahun-tahun sebelumnya, aku pernah berpikir ia tidak peduli, tidak memperhatikan perasaanku, tapi mungkin ia hanya orang yang tidak pandai mengungkapkannya. Aku duduk di kursi dan berkata, andai saja dulu kamu lebih banyak bicara, mungkin ceritanya akan berbeda. Ia menatapku, tatapannya tenang. Andai saja dulu kamu bertanya, mungkin juga akan berbeda. Kalimat itu membuatku terdiam. Benar juga, aku tidak bertanya, aku hanya berasumsi sendiri, merasa kekurangan lalu mencarinya di tempat lain. Siang itu aku memasak, kali ini aku tidak melakukannya karena kebiasaan. Aku mencoba mengingat apa yang ia suka lalu membuat masakan itu. Saat memasak, aku mendengar suaranya sedang menelepon di ruang depan. Suaranya tetap datar, berbicara dengan seseorang tentang dokumen, tentang prosedur. Aku tidak mendengar dengan jelas, tapi aku bisa merasakan ia sedang berusaha menyelesaikan semuanya. Selesai makan siang, ia berdiri hendak masuk ke kamar untuk istirahat. Aku memanggilnya. Ia berbalik, apa? Aku berkata, sore ini kita periksa lagi, ya. Ia menggeleng, tidak perlu. Aku berkata, dokter menyarankan untuk dipantau ketat. Ia menjawab, aku tahu. Aku menatapnya, kamu tidak mau berobat? Ia diam beberapa detik lalu berkata, sama saja. Kalimat itu membuatku kesal. Kamu belum mencoba sudah bilang begitu. Ia menatapku. Aku sudah bertanya. Aku bertanya balik, bertanya apa? Ia berkata, tingkat keberhasilan, waktu, biaya. Aku mengerti. Ia sudah mencari tahu sebelumnya dan mungkin hasilnya tidak begitu baik. Aku berkata, bagaimanapun juga harus dicoba. Ia tidak menjawab. Aku berdiri dan mendekatinya. Tolong dengarkan aku sekali ini saja, bisa? Ia menatapku. Kamu mau apa? Aku berkata terus terang. Aku tidak mau suatu hari nanti menyesal karena tidak berusaha. Ia terdiam. Aku melanjutkan, selama 18 tahun, aku sudah salah sekali, aku tidak mau salah lagi. Kalimat itu membuatnya tertegun. Ini adalah pertama kalinya selama 18 tahun aku menyinggung langsung masalah itu tanpa berbelit-belit. Ia menatapku, tatapannya sedikit berubah. Sesaat kemudian, ia berkata, kamu pikir masih ada kesempatan untuk memperbaiki? Aku mengangguk, tidak tahu, tapi aku mau mencoba. Ia tidak berkata apa-apa lagi, ia berbalik masuk ke kamar, menutup pintu. Aku berdiri di sana, tidak tahu apakah yang kulakukan benar atau salah, tapi setidaknya aku sudah mengatakan apa yang kupikirkan. Sore itu, aku tidak melakukan apa-apa. Aku duduk di ruang tamu, menatap ke halaman, angin bertiup sepoi-sepoi, beberapa pot tanaman bergoyang. Aku teringat hari-hari dulu saat kami masih saling berbicara, masih saling tertawa. Sesaat kemudian, pintu kamar terbuka, Baskara keluar, tangannya memegang jaket. Ia berkata, ayo. Aku mengangkat kepala. Kemana? Ia menjawab, periksa lagi. Aku langsung berdiri. Ya, kami berdua berjalan keluar. Di jalan tidak ada yang berbicara, tapi aku merasa ada sesuatu yang telah berubah, meskipun sangat kecil. Tiba di rumah sakit, dokter memeriksa lagi, menyarankan beberapa tes tambahan. Sambil menunggu, aku duduk di sampingnya, aku berbisik, terima kasih. Ia tidak menatapku. Tidak perlu. Aku tersenyum kecil. Kamu selalu bilang begitu. Ia tidak menjawab. Aku menatapnya lalu berkata, jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja padaku. Ia menoleh menatapku, kali ini tatapannya tidak lagi sepenuhnya dingin. Ia berkata, aku tidak pandai bicara. Aku mengangguk, aku tahu. Ia melanjutkan,
Tapi kalau kamu mau mendengarkan, harus sabar. Aku tersenyum. Aku punya waktu. Ia menatapku sejenak lalu berpaling. Aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti, tidak tahu bagaimana penyakitnya akan berkembang, tapi setidaknya hari ini aku merasa di antara kami berdua tidak lagi sepenuhnya seperti dua garis lurus yang sejajar. Mungkin hanya sedikit simpangan kecil, tapi terkadang hanya sedikit itu saja sudah cukup untuk memberikan kesempatan bagi dua garis untuk bertemu kembali. Hasil tes kedua tidak jauh berbeda dari yang pertama, hanya ada satu hal yang menarik perhatianku. Dokter berkata penyakit suamiku berkembang lambat tapi tidak berhenti. Ia mendengarnya hanya dengan mengangguk, sementara aku terus menatap kertas itu, seolah-olah jika aku melihatnya lebih teliti, aku bisa menemukan baris lain yang memiliki arti berbeda. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun. Bukan hujan deras, hanya gerimis, tapi cukup untuk membuat jalanan basah dan licin. Baskara tetap berjalan dengan langkah teratur tanpa tergesa-gesa. Aku berjalan di sampingnya, memegang payung kecil, mencoba melindungi kami berdua, tapi angin meniup miring, air hujan tetap mengenai bahu jaketnya. Aku berkata, "Berhenti sebentar, aku tidak bisa melindungimu dengan baik." Ia menjawab, "Tidak apa-apa." Aku menarik lengan jaketnya. Sudah basah semua. Ia berhenti sejenak lalu berdiri diam agar aku bisa mengatur payungnya. Jarak di antara kami menjadi sedikit lebih dekat. Aku bisa mendengar napasnya yang lambat dan teratur, sebuah perasaan yang sangat aneh, seperti dua orang asing yang pertama kali berdiri berdekatan, terasa akrab sekaligus canggung. Setibanya di rumah, aku mengambil handuk kering dan memberikannya. "Lap dulu, nanti masuk angin." Ia menerima handuk itu dan berkata, "Ya." Aku pergi ke dapur membuatkan air jahe. Kali ini ia tidak menolak. Ia duduk di meja, meminumnya perlahan. Aku berdiri menatapnya, merasa tenggorokanku tercekat karena hal yang sangat sederhana yang selama 18 tahun tidak kulakukan. Malam itu, kami makan malam lebih awal, suasana tidak lagi seberat kemarin, tapi juga belum bisa disebut ringan. Aku mencoba berbicara sedikit lebih banyak. "Dulu saat kamu kerja di proyek jauh, kadang sebulan tidak pulang." Ia mengangguk. "Ya." Aku tersenyum. "Waktu itu aku pikir kamu pasti senang di sana, tidak perlu mendengarku mengomel." Ia menatapku. "Tidak senang." Aku sedikit terkejut. "Kenapa tidak?" Ia berkata, "Di proyek isinya laki-laki semua, bicaranya membosankan." Aku tertawa. "Padahal dulu kupikir kamu suka." Ia menjawab, "Tidak semua yang kulakukan karena aku suka." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku sadar bertahun-tahun yang lalu aku telah salah memahami banyak hal. Selesai makan, ia berdiri untuk membereskan piring. Aku berkata, "Biar aku saja." Ia menatapku, "Aku sudah terbiasa." Aku tersenyum kecil. "Kalau begitu hari ini gantian, biar aku yang terbiasa." Ia tidak menolak. Aku masuk ke dapur mencuci piring. Ia berdiri di sampingku mengeringkannya. Kami berdiri berdekatan seperti itu tapi tidak ada yang berbicara, hanya ada suara air mengalir dan piring yang beradu pelan. Sambil mencuci, aku bertanya, "Masih ingat waktu kita baru menikah?" Ia menjawab, "Ya." Aku berkata, "Dulu kamu sering membuatkanku air hangat setiap pagi." Ia berkata, "Sekarang juga masih." Aku tersenyum, "Tapi dulu kamu juga bertanya apa aku tidur nyenyak?" Ia tidak menjawab. Aku melanjutkan, "Beberapa tahun ini kamu tidak bertanya lagi." Ia meletakkan piring dan menatapku. "Bertanya untuk apa?" Aku berbalik. "Untuk tahu." Ia berkata, "Tahu pun tidak akan mengubah apa-apa." Kalimat itu membuatku sedih. Aku mengerti bukan ia tidak mau bertanya, tapi ia tidak mau menghadapi hal-hal yang tidak bisa diubah. Malam itu aku tidak langsung masuk ke kamar tidur. Aku duduk di ruang tamu melihat-lihat album foto lama. Foto pernikahan. Foto anak-anak saat masih kecil, foto liburan yang jarang kami lakukan. Di setiap foto, Baskara selalu berdiri di sampingku, tidak banyak tersenyum, tapi tatapan matanya saat itu sangat berbeda dari sekarang. Sesaat kemudian, ia keluar dan melihatku sedang melihat foto. Ia bertanya, "Cari apa?" Aku berkata, "Melihat-lihat foto lama." Ia berhenti dan melihat ke album. Aku menunjuk sebuah foto. "Foto ini waktu kita ke puncak, masih ingat?" Ia melihatnya, "Ingat." Aku tersenyum.
Hari itu kamu sedang tidak enak badan tapi tetap memaksakan diri untuk berfoto denganku. Ia berkata, kamu suka foto. Aku bertanya, kalau kamu? Ia menjawab, tidak suka. Aku tertawa, tapi tetap ikut. Ia menatapku. Karena kamu mau. Jawaban itu membuatku terdiam. Aku sadar dulu ia telah melakukan banyak hal yang tidak ia sukai hanya karena aku menginginkannya, tapi aku tidak menyadarinya. Aku berkata pelan. Dulu aku terlalu egois. Ia tidak menjawab. Aku melanjutkan. Jika saat itu aku lebih mengertimu, mungkin kejadian itu tidak akan terjadi. Ia menatapku, sudah berlalu. Aku bertanya, kamu bilang begitu maksudnya sudah dimaafkan atau tidak mau membahasnya lagi? Ia menjawab, tidak perlu dibedakan. Kalimat itu membuatku mengerti, baginya, hal itu bukan lagi sesuatu untuk diperdebatkan. Itu hanya sebuah fakta yang sudah ada, tidak bisa diubah. Malam itu, aku berbaring di kamar tapi tidak langsung mematikan lampu. Aku berpikir sangat banyak. Aku sadar selama 18 tahun, aku hanya memikirkan tentang ia yang tidak memaafkanku, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana ia harus menjalani hidupnya. Seorang pria yang tahu istrinya berselingkuh tapi tidak memilih untuk pergi, juga tidak memilih untuk membuat keributan. Ia memilih untuk diam, melanjutkan hidup tapi menjaga jarak. Cara itu tidak berisik tapi membuat kami berdua sama-sama lelah. Pagi berikutnya, aku bangun lebih pagi lagi. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah sangat lama tidak kulakukan. Aku memasak sarapan. Biasanya ini adalah tugasnya. Aku tidak pandai memasak di pagi hari, tapi hari ini aku tetap berusaha. Aku membuat bubur ayam yang dulu sering ia makan saat pulang dari proyek. Ia keluar dan melihatku di dapur, sedikit terkejut. Kamu yang masak? Aku tersenyum. Iya. Ia duduk di meja. Aku menyajikan bubur di hadapannya. Ia mencoba 1 sendok lalu berkata, lumayan. Aku tersenyum. Kamu selalu menilai seperti itu. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi menghabiskan buburnya. Selesai makan, ia berdiri hendak masuk ke kamar. Aku memanggilnya. Ia berbalik, apa? Aku berkata, hari ini kita di rumah saja, ya? Ia bertanya, ada apa? Aku berkata, tidak ada, hanya ingin di rumah. Ia menatapku sejenak. Ya. Jawaban itu membuatku lega. Sepanjang hari itu, kami berdua di rumah, aku membersihkan rumah, ia merapikan dokumen. Sesekali aku bertanya beberapa hal, ia menjawab singkat tapi tidak lagi sedingin sebelumnya. Sore hari aku ke halaman menyiram tanaman, ia juga ikut keluar dan berdiri melihat. Aku berkata, pot-pot ini dulu kamu yang tanam. Ia mengangguk. Ya. Aku bertanya, kenapa tidak diurus lagi? Ia menjawab, sibuk. Aku tersenyum. Bagaimana kalau sekarang aku yang mengurusnya? Ia menatapku, kamu bisa? Aku berkata, tidak tahu, tapi aku akan coba. Ia mengangguk. Ya. Satu kata yang sangat sederhana tapi terasa seperti sebuah serah terima. Bukan hanya pot-pot tanaman, tapi juga sebagian dari kehidupan yang dulu ia pikul sendiri. Malam itu saat hendak tidur, aku berdiri di depan pintu ruang tamu melihatnya berbaring di sofa. Aku berkata, Pak, ia membuka mata. Apa? Aku berkata, bagaimana kalau kamu tidur di kamar? Ia menatapku, tatapannya tidak berubah. Tidak perlu. Aku berkata, kamarnya luas. Ia menjawab, aku sudah terbiasa. Aku berdiri di sana tidak tahu harus berkata apa lagi. Sesaat kemudian, aku berkata, jika kamu berubah pikiran, katakan padaku. Ia tidak menjawab. Aku kembali ke kamar, menutup pintu. Aku tahu 18 tahun tidak bisa diubah hanya dalam beberapa hari, tapi hari ini aku melihat satu hal, ia tidak lagi menutup pintu sepenuhnya. Dan mungkin yang perlu kulakukan bukanlah mencoba membuka paksa pintu itu, melainkan berdiri di sisi ini dengan sabar menunggunya membuka sendiri. Pagi itu saat aku sedang menyapu halaman, aku mendengar dering telepon Baskara dari ruang tamu. Biasanya aku tidak akan peduli karena teleponnya adalah urusan pribadinya. Tapi hari ini ia sedang di taman belakang, dan deringnya terus berbunyi, berulang kali seolah si penelepon sangat tidak sabar. Aku ragu sejenak, akhirnya aku tetap masuk. Melihat layar, nama yang muncul adalah Rania. Jantungku berhenti sejenak. Nama itu tidak asing. Aku pernah mendengarnya menyebut nama itu sekali, sangat lama dahulu,
Saat masih di proyek, seorang rekan kerja wanita dari bagian desain, katanya cukup cocok berbicara dengannya, hanya itu, tidak lebih. Tapi di kepalaku saat ini, nama itu membuatku merasa tidak nyaman dengan cara yang aneh. Dering masih berlanjut, aku tidak mengangkatnya, aku hanya berdiri menatap layar yang menyala lalu mati. Beberapa detik kemudian, telepon berdering lagi. Masih nama yang sama, aku mengambil ponselnya, berjalan ke halaman belakang. Baskara sedang menyiram tanaman, aku memberikan ponsel itu padanya. Ada yang menelepon. Ia melihat layar lalu mengangkatnya. Halo. Aku tidak sengaja mendengarkan. Tapi jarak yang dekat membuatku tetap mendengar sebagian. Suara di seberang adalah suara wanita yang lembut dan jelas. Pak Baskara? Saya Rania. Ia menjawab. Ya. Suaranya masih biasa. Orang di seberang berbicara lagi sedikit lebih cepat. Saya baru dengar Bapak sakit. Kenapa tidak bilang apa-apa? Ia diam sejenak. Siapa yang bilang? Saya dengar dari Pak Budi. Kemarin dia bertemu Bapak di rumah sakit. Aku berdiri di sampingnya merasa ada sesuatu yang tidak enak di hati. Bukan karena ada yang meneleponnya, tapi karena orang itu tahu tentang keadaannya bahkan sebelum aku. Ia berkata, hanya masalah kecil. Suara di seberang sepertinya tidak setuju. Kecil bagaimana? Saya dengar tidak sesederhana itu. Ia tidak menjawab. Wanita itu melanjutkan, sore ini saya boleh menjenguk? Ia langsung menjawab. Tidak perlu. Pihak di seberang diam sejenak lalu berkata, saya hanya sebentar. Ia berkata, saya sibuk. Kalimat itu terdengar seperti penolakan sopan, tapi aku tahu ia bukan tipe orang yang suka beralasan. Jika ia bilang sibuk, berarti ia tidak ingin bertemu. Pihak di seberang menghela napas pelan. Baiklah, kalau begitu, kapan-kapan kalau Bapak ada waktu, kabari saya. Ia menjawab. Ya. Lalu ia menutup telepon. Aku berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Ia meletakkan ponsel di meja, melanjutkan menyiram tanaman seolah tidak terjadi apa-apa. Sesaat kemudian, aku bersuara. Siapa itu? Ia menjawab. Teman. Aku bertanya, Rania itu siapa? Ia berhenti sejenak lalu berkata, rekan kerja lama. Aku mengangguk. Hanya itu, ia menatapku. Kamu mau apa? Aku tersenyum kecil. Tidak, aku hanya bertanya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Aku kembali menyapu halaman tapi di kepalaku banyak pikiran. Aku menyadari satu hal, selama 18 tahun, aku tidak pernah bertanya apakah ia punya orang lain atau tidak. Bukan karena aku percaya sepenuhnya, tapi karena aku tidak berani bertanya. Tapi hari ini aku ingin tahu. Siang hari saat makan, aku bertanya lagi, dulu kamu akrab sekali ya dengan dia? Ia meletakkan sumpitnya. Tidak. Aku berkata. Mendengar suaranya, sepertinya dia sangat mengkhawatirkanmu. Ia menjawab, hanya teman. Aku mengangguk. Teman tapi tahu kamu sakit sebelum aku. Kalimat itu membuatnya menatapku dengan cara yang berbeda. Ia berkata, aku tidak bilang pada siapapun. Aku bertanya, lalu kenapa dia bisa tahu? Ia menjawab, bertemu di rumah sakit. Aku tidak berkata apa-apa lagi tapi hatiku masih tidak tenang. Sore itu, aku sedang di dapur saat mendengar suara motor berhenti di depan pintu. Aku melangkah keluar dan melihat seorang wanita berdiri di luar gerbang, usianya sekitar 50-an, berpakaian rapi, rambutnya pendek, wajahnya cerah. Ia menatapku dan tersenyum, permisi. Apakah Pak Baskara ada di rumah? Aku berhenti. Iya, ada. Wanita itu berkata, saya Rania. Aku terdiam sejenak lalu membuka gerbang. Silakan masuk, Bu. Ia melangkah masuk, melihat sekeliling rumah, tatapannya tampak akrab. Pak Baskara. Ia memanggil, Baskara keluar dari dalam rumah. Saat melihatnya, ia sedikit terkejut. Kenapa kamu kesini? Wanita itu tersenyum, katanya sibuk, tapi saya yang sedang luang. Kalimat itu terdengar sedikit bercanda tapi tidak terlalu akrab. Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Aku berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku berkata, silakan masuk, Bu. Ia mengangguk. Terima kasih. Cara ia memanggilku membuatku memperhatikan, bukan seperti basa-basi, tapi seperti sudah saling kenal sebelumnya. Kami bertiga duduk, aku pergi membuatkan teh. Saat kembali, aku melihatnya sedang menatap Baskara dengan sangat saksama. Kamu kurusan. Baskara menjawab, biasa saja.
Wanita itu menggeleng. Tidak biasa. Aku meletakkan teh dan duduk di hadapan mereka. Ia menoleh padaku, Anda istrinya Pak Baskara, kan? Aku mengangguk. Iya. Ia tersenyum kecil. Saya sudah sering dengar cerita tentang Anda. Aku sedikit terkejut. Baskara bukan tipe orang yang suka menceritakan urusan keluarga pada orang luar. Aku bertanya, Ibu sudah lama kenal dengan suami saya? Ia menjawab, sudah lebih dari 20 tahun. Aku menatap Baskara, ia tidak bereaksi. Wanita itu melanjutkan, dulu kerja bareng di proyek, Pak Baskara waktu itu galak sekali, semua orang takut. Aku tersenyum, sekarang juga masih begitu. Ia ikut tersenyum. Iya, tapi kerjanya sangat bertanggung jawab. Suasana terasa sedikit lebih ringan, tapi aku masih merasa ada yang tidak nyaman. Ia menoleh ke Baskara. Bapak periksa di mana? Baskara menjawab, rumah sakit daerah. Ia berkata, saya punya kenalan di rumah sakit besar, biar saya bantu kenalkan. Baskara menggeleng, tidak perlu. Wanita itu melanjutkan, Bapak ini selalu begitu, semuanya diputuskan sendiri. Aku mendengar kalimat itu dan merasa akrab. Aku juga pernah mengatakannya. Aku bertanya, sejak kapan ibu tahu tentang keadaan suami saya? Ia menatapku. Baru kemarin. Aku bertanya lagi, ibu sangat mengkhawatirkannya, ya? Ia tidak menghindar. Iya, bagaimanapun juga kami teman lama. Aku mengangguk tapi hatiku masih merasa tidak nyaman. Sesaat kemudian, ia berdiri. Baiklah, saya pamit dulu, Bapak jaga kesehatan ya. Baskara mengangguk. Ya. Wanita itu menoleh padaku. Tolong jaga Bapak ya. Kalimat itu membuatku tertegun, bukan karena isinya, tapi cara mengatakannya. Seolah ia punya hak untuk mengingatkanku. Aku tersenyum, iya, Bu. Ia pun pergi. Aku berdiri menatapnya, hatiku tidak tenang. Kembali ke dalam rumah, aku melihat Baskara sedang duduk diam. Aku bertanya, kamu dan dia hanya teman? Ia menatapku, kamu pikir apa? Aku berkata terus terang. Aku lihat tidak seperti teman biasa. Ia menjawab. Lalu kamu pikir apa? Aku diam. Aku tidak berani mengatakan pikiranku. Ia berkata. Aku tidak ada apa-apa dengannya. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi di dalam hati, aku tidak sepenuhnya percaya. Bukan karena ia menunjukkan gelagat aneh, tapi karena aku menyadari satu hal. Orang seperti dia, jika sudah pernah memberikan perasaan pada seseorang, tidak akan mudah lupa. Dan jika ada seorang wanita yang memahaminya, sabar dengannya, mungkin wanita itu akan mendapatkan apa yang telah hilang dariku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur berpikir sangat lama. Untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, aku merasa takut. Bukan takut ia marah, bukan takut ia bersikap dingin, melainkan takut ada orang lain yang lebih memahaminya daripada aku. Dan jika itu benar, maka selama 18 tahun ini aku tidak hanya kehilangan seorang suami, tapi mungkin juga telah dengan tanganku sendiri mendorongnya mendekati orang lain, orang yang tidak bisa kusalahkan karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Malam itu aku tidak bisa tidur, bukan lagi karena penyakit Baskara, melainkan karena bayangan wanita bernama Rania terus berputar di kepalaku. Cara ia menatap suamiku, cara ia berbicara, bukan seperti basa-basi biasa. Ada sebuah pemahaman, sebuah keakraban yang langsung kusadari meskipun tidak ada yang mengatakannya. Aku berbaring menghadap dinding tapi telingaku masih bisa mendengar setiap suara dari ruang tamu. Baskara membalikkan badan lalu batuk pelan. Batuknya tidak keras tapi teratur. Setiap kali ia batuk, hatiku terasa sedikit sesak. Dulu, suara batuk seperti itu bisa kuabaikan. Tapi hari ini aku tidak bisa. Aku bangkit dan berjalan keluar. Ia sedang berbaring di sofa, matanya terbuka. Belum tidur? Ia menatapku. Ya, aku berdiri sejenak lalu bertanya. Sakit? Ia menjawab, tidak terlalu. Aku duduk di kursi di seberangnya, suasana hening untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi jika tidak bicara, aku takut akan kehilangan kesempatan lagi. Aku bertanya, dulu kamu akrab sekali dengan Rania? Ia menatapku, tatapannya tidak menghindar. Biasa saja. Aku berkata, kelihatannya tidak biasa. Ia bertanya balik, menurutmu bagaimana? Aku menjawab jujur. Aku lihat dia memahamimu. Ia diam beberapa detik lalu berkata, mungkin.
Jawaban itu membuat hatiku sedikit sakit. Aku bertanya lagi. Lalu bagaimana denganku? Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar pintu, di mana cahaya lampu jalan masuk menerangi sebagian ruangan. Sesaat kemudian, ia berkata, "Kamu tidak bertanya." Aku tertegun. "Maksudmu?" Ia berkata, "Dulu aku pernah beberapa kali cerita tentang pekerjaan, tentang masalah yang kuhadapi, tapi kamu tidak memperhatikan." Aku teringat, memang benar ada saat-saat ia bercerita, tapi saat itu aku sedang sibuk dengan hal lain atau tidak tertarik. Aku mendengarkannya sambil lalu dan kemudian lupa. Aku berkata pelan, "Kupikir kamu tidak suka bicara." Ia menjawab, "Aku tidak banyak bicara, tapi bukan berarti tidak pernah bicara." Kalimat itu membuatku tercekat. Aku sadar banyak sekali hal yang telah salah kupahami, bukan karena ia tidak melakukannya, tapi karena aku tidak memperhatikannya. Aku bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan dia?" Ia berkata. Dia bertanya. Aku tidak tahu harus tertawa atau sedih, hanya dengan bertanya. Ia menatapku, bukan bertanya sekadarnya. Aku mengerti, bertanya tanpa ketulusan juga tidak ada artinya. Sesaat kemudian, aku bertanya langsung, "Apakah kamu pernah menyukainya?" Pertanyaan ini sudah kusimpan di hati sejak sore dan sekarang aku mengatakannya tanpa basa-basi. Ia tidak terlihat terkejut, ia hanya berpikir sejenak lalu menjawab, "Pernah." Aku merasa jantungku diremas. Aku bertanya lagi, "Kapan?" Ia menjawab, "Sebelum kamu melakukan hal itu." Aku menunduk, jawaban itu menyakitkan sekaligus masuk akal. Aku tidak punya hak untuk menyalahkannya. Aku bertanya, "Lalu kenapa kamu tidak bersamanya?" Ia berkata, "Karena aku sudah punya keluarga." Jawaban sederhana itu membuat hatiku terasa berat. Aku bertanya, "Kalau sekarang?" Ia menatapku, "Sekarang sudah tidak ada artinya." Aku tidak mengerti, kenapa tidak. Ia berkata, "Aku sudah tidak seperti dulu." Aku menatapnya, "Maksudmu?" Ia menjawab, "Aku sudah tidak memikirkan hal itu lagi." Aku mengerti ia sedang berbicara tentang perasaan, tentang hal-hal yang melampaui batas pertemanan, tapi aku tetap bertanya, "Jika tidak ada aku, apakah kamu akan memilihnya?" Ia diam sangat lama, kupikir ia tidak akan menjawab, tapi kemudian ia berkata, "Mungkin." Aku mengangguk. Jawaban itu menyakitkanku tapi tidak mengejutkan. Aku berkata, "Dia orang yang baik." Ia tidak menyangkal. "Ya." Aku bertanya, "Apakah dia tahu tentang masalahku?" Ia menjawab, "Tahu." Aku terkejut. "Kenapa kamu cerita?" Ia berkata, "Bukan aku yang cerita." Aku bertanya, "Lalu siapa?" Ia menatapku, "Orang lain." Aku mengerti masalah itu bukan rahasia, terutama di lingkungan kerja. Aku bertanya, "Apa katanya?" Ia menjawab, "Tidak mengatakan apa-apa." Aku tersenyum kecil, dia hebat sekali. Ia tidak berkata apa-apa. Aku melanjutkan, "Kalau aku, mungkin aku tidak bisa begitu." Ia menatapku, "Tidak perlu dibandingkan." Aku mengangguk, "Ya." Sesaat kemudian aku berkata, "Apa kamu menyesal?" Ia bertanya balik, "Menyesal apa?" Aku berkata, "Karena tidak memilih bersamanya." Ia berpikir sejenak, "Tidak." Aku bertanya, "Kenapa?" Ia menjawab, "Karena aku sudah memilih." Jawaban itu membuatku terdiam. Ia tidak mengatakan memilih apa, tapi aku mengerti, ia memilih untuk tetap bersama keluarga, meskipun setelah itu semuanya tidak lagi sama. Aku bertanya, "Lalu aku?" Ia menatapku, "Kamu juga sudah memilih." Aku menunduk. "Ya, benar aku sudah memilih, tapi pilihanku salah." Suasana kembali hening, tapi kali ini bukan keheningan yang berat, melainkan jeda untuk kami masing-masing merenung. Sesaat kemudian, aku berkata, "Aku minta maaf." Ia tidak menjawab. Aku melanjutkan, "Bukan minta maaf sekadarnya, tapi aku tahu aku sudah berbuat salah." Ia menatapku, "Aku tahu." Aku terkejut, "Bagaimana kamu tahu?" Ia menjawab, "Jika kamu tidak merasa salah, kamu tidak akan hidup seperti ini selama 18 tahun." Kalimat itu mengejutkanku. Kupikir ia tidak peduli, tapi ternyata ia masih melihat. Aku bertanya, "Apakah kamu melihat usahaku?" Ia mengangguk. "Ya." Aku bertanya, "Lalu kenapa tidak memberiku kesempatan?" Ia diam. Aku melanjutkan, "Sedikit saja sudah cukup." Ia menatapku sangat lama,
Sesaat kemudian ia berkata, aku tidak tahu bagaimana caranya untuk kembali. Jawaban itu bukan penolakan, melainkan sebuah kenyataan. Aku bertanya, jika tidak bisa kembali seperti dulu, apa kita bisa memulai lagi? Ia tidak langsung menjawab. Aku berkata, tidak perlu seperti dulu, cukup tidak seperti sekarang. Ia menatapku, kamu mau apa? Aku berkata, aku ingin kamu menganggapku sebagai keluarga. Ia bertanya, sekarang memangnya bukan? Aku tersenyum kecil. Keluarga tidak hidup seperti orang asing. Ia diam. Aku melanjutkan. Aku tidak menuntut banyak, cukup kamu bicara lebih banyak padaku sedikit saja, agar aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ia menatapku, sudah kubilang, aku tidak pandai bicara. Aku mengangguk. Kalau begitu, aku yang akan bertanya. Ia menatapku, tatapannya sedikit berubah. Sesaat kemudian, ia berkata, ya. Hanya satu kata itu, tapi bagiku artinya sangat besar. Aku berdiri. Tidurlah. Ia mengangguk. Ya. Aku kembali ke kamar. Kali ini aku tidak lagi merasa hampa seperti malam-malam sebelumnya. Aku tahu segalanya tidak bisa berubah seketika. Tapi setidaknya hari ini aku berhasil mengambil satu langkah. Dan yang lebih penting, aku tahu ia tidak sepenuhnya menutup pintu. Hanya saja pintu itu sudah terkunci terlalu lama. Untuk membukanya, butuh waktu dan butuh kami berdua untuk berusaha bersama. Pagi berikutnya aku bangun sedikit lebih siang. Mungkin karena semalam, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku tidak lagi kalut sehingga aku bisa tidur beberapa jam dengan nyenyak. Saat aku melangkah keluar ke ruang tamu, aku melihat Baskara sudah pergi. Di atas meja masih ada 2 gelas air hangat seperti biasa, tapi kursinya kosong. Aku melihat sekeliling, jaketnya tidak lagi tergantung di gantungan. Aku menduga ia sudah keluar sejak pagi. Aku masuk ke dapur untuk memasak sarapan. Hatiku yang baru saja sedikit tenang mulai merasa cemas lagi. Sejak tahu penyakitnya, setiap kali ia tidak ada dalam jangkauan pandanganku, aku selalu merasa tidak tenang. Saat sedang memasak, teleponku berdering. Itu putriku, Mayang. Bu, pagi ini ayah kemana? Aku sedikit terkejut. Kenapa kamu bertanya? Dia menjawab, tadi aku telepon tapi ayah tidak angkat. Aku melihat ke meja. Telepon Baskara tidak ada di sana. Mungkin ia membawanya. Ayah keluar sebentar ada urusan, mungkin belum sempat dengar. Mayang diam sejenak lalu berkata, Bu, kemarin aku lihat ayah di rumah sakit, ada apa sebenarnya? Aku terdiam. Aku tahu cepat atau lambat aku harus memberitahunya, tapi aku belum siap. Tidak ada apa-apa, hanya pemeriksaan rutin. Aku tidak percaya. Ibu jangan bohongi aku. Aku menghela napas, nanti kalau ayah pulang, ibu ceritakan. Dia berkata, Bu, jangan sampai kami tahu dari orang lain. Kalimat itu menamparku. Aku teringat Rania yang tahu lebih dulu dariku. Aku tidak ingin anak-anakku merasakan hal yang sama. Iya, ibu mengerti. Setelah menutup telepon, aku berdiri diam sejenak. Aku mengerti hal ini tidak bisa disembunyikan lebih lama. Sekitar tengah hari, Baskara pulang. Ia masuk ke rumah, tangannya membawa sebuah kantong kertas. Dari mana saja? Ia menjawab, ke tukang kunci. Aku terkejut. Mau apa? Ia meletakkan kantong itu, ganti kunci gerbang. Aku bertanya, kenapa diganti? Ia berkata, yang lama rusak. Aku menatapnya, aku tahu ia bukan orang yang sembarangan mengganti barang jika belum benar-benar perlu. Ia masuk ke kamar mengambil peralatan lalu pergi ke gerbang, aku mengikutinya. Ia membongkar kunci lama, memasang yang baru dengan sangat rapi. Aku berdiri menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Sesaat kemudian, aku bertanya, kamu takut sesuatu? Ia berhenti sejenak. Tidak. Aku berkata, lalu kenapa diganti? Ia menjawab, biar praktis. Aku tidak bertanya lebih lanjut, tapi di dalam hati aku mengerti, ia ingin mengendalikan kembali hal-hal miliknya, dari yang besar sampai yang kecil. Setelah selesai, ia memberiku satu kunci, pegang ini. Aku menerimanya. Kunci baru ada 2? Ia mengangguk. Ya? Aku bertanya, satu lagi? Ia menjawab, aku yang pegang. Aku tersenyum kecil. Pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia memberiku kunci baru. Ia tidak berkata apa-apa. Siang hari saat makan, aku berkata, tadi Mayang menelepon. Ia mengangguk. Ya. Aku berkata,
Dia bertanya tentang keadaanmu. Ia meletakkan sumpitnya. Kamu bilang apa? Aku menjawab. Aku belum bilang. Ia berpikir sejenak, sebaiknya diberitahu. Aku menatapnya. Kamu mau bilang bagaimana? Ia menjawab, apa adanya. Aku mengangguk. Baiklah. Selesai makan, ia duduk di kursi dan menelepon anaknya. Aku berdiri di dekatnya, tidak sengaja mendengarkan tapi tetap bisa mendengar suaranya. Ayah di sini, di seberang sana pasti putriku sedang mengatakan sesuatu karena suara suamiku sedikit melunak. Ya, ayah hanya periksa biasa. Ia berhenti sejenak lalu berkata, ada sedikit masalah. Aku mendengar suara putriku meninggi. Masalah apa? Ia berkata, tidak terlalu serius. Aku tahu ia sedang meremehkannya. Sesaat kemudian, ia berkata, sore nanti kalau kamu senggang, pulanglah. Lalu ia menutup telepon. Aku bertanya, Mayang akan datang? Ia mengangguk. Ya. Sore itu, putri dan menantuku datang. Putraku tinggal jauh jadi hanya bisa menelepon. Kami semua duduk di ruang tamu, suasana agak tegang karena semua orang mengerti ini bukan percakapan biasa. Putriku menatap ayahnya, ayah, jujur saja, ayah sakit apa? Baskara menatap anaknya, ayah sakit paru-paru. Putrinya bertanya, parah. Ia menjawab, lumayan. Putriku tidak bertanya lebih lanjut tapi aku melihat matanya memerah. Menantuku berkata, ayah, apa perlu pindah rumah sakit? Kami bisa urus. Baskara menggeleng, belum perlu. Aku duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Aku melihat dengan jelas, di hadapan anak-anaknya, ia bukan lagi pria dingin seperti padaku. Ia tetap seorang ayah. Putriku menoleh padaku. Ibu sudah tahu lama? Aku menjawab. Baru tahu. Dia berkata, kenapa ibu tidak bilang pada kami? Aku tidak bisa menjawab. Baskara yang menjawab, ayah yang minta. Putriku menatap ayahnya. Ayah selalu begitu. Baskara tidak bereaksi. Sesaat kemudian, putriku berdiri dan berjalan ke dapur. Aku mengikutinya, dia berbalik menatapku. Bu? Aku menjawab. Ya. Dia berkata, ibu dan ayah kenapa? Aku sedikit terkejut. Kenapa kamu bertanya begitu? Dia berkata, aku lihat kalian aneh sekali. Aku tersenyum kecil, kami sudah tua, jadi jarang bicara. Dia menggeleng, bukan jarang bicara, tapi tidak seperti suami istri. Aku diam. Dia melanjutkan, sejak kecil aku sudah merasa begitu, tapi kupikir setelah dewasa akan berbeda. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia bertanya, ada masalah apa di antara kalian berdua? Aku menghela napas. Itu cerita lama. Dia berkata, tapi masih berpengaruh sampai sekarang. Kalimatnya membuatku terkejut. Aku tidak menyangka dia menyadarinya dengan begitu jelas. Aku berkata, setiap orang punya cara hidupnya sendiri. Dia menatapku. Apa ibu bahagia? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak langsung menjawab. Aku berpikir sangat lama sebelum berkata. Tidak juga. Dia bertanya, lalu kenapa ibu tetap bertahan? Aku berkata, karena tanggung jawab. Dia tersenyum sedih, jawaban ini sama seperti ayah. Aku tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan, Bu. Aku menatapnya, kalau waktu tidak banyak lagi, apa ibu akan terus seperti ini? Pertanyaan itu membuatku tercekat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dia berkata, aku tidak menuntut ayah dan ibu harus seperti orang lain, tapi setidaknya jangan hidup seperti dua orang asing. Aku mengangguk. Ya. Dia berbalik dan memelukku. Bu. Aku menepuk punggungnya pelan. Ya. Kembali ke ruang depan, Baskara masih duduk di sana berbicara dengan menantuku. Suasana tampak lebih normal. Malam itu, putriku menginap, kami sekeluarga makan malam bersama, suara obrolan lebih banyak, tidak lagi hening seperti hari-hari sebelumnya. Selesai makan, putriku berkata, ayah. Baskara menatapnya. Apa? Dia berkata, ayah tidur di kamar saja. Baskara menjawab, tidak perlu. Dia berkata, ayah kan sakit, tidak baik tidur di sofa. Baskara menatapnya lalu menatapku, aku tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian ia berkata, nanti dilihat. Jawaban itu tidak pasti tapi juga bukan penolakan. Malam itu, aku masuk ke kamar tapi tidak menutup pintu, aku membiarkannya sedikit terbuka. Aku tidak tahu apa yang kutunggu.
Sesaat kemudian, aku mendengar langkah kaki pelan di lorong. Aku menoleh, Baskara berdiri di ambang pintu. Ia melihat ke dalam kamar. Aku duduk. Ia berkata, "Aku mau ambil bantal." Aku mengangguk. "Iya." Ia melangkah masuk mengambil bantal lalu berbalik keluar. Aku tidak berkata apa-apa. Ia juga tidak. Tapi saat ia keluar, aku menyadari satu hal, jarak di antara kami berdua, meskipun masih ada, tidak lagi seperti dinding yang tertutup rapat. Sudah mulai ada celah-celah kecil, dan untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, aku merasa mungkin suatu hari nanti cahaya akan bisa masuk. Pagi berikutnya, saat aku baru bangun, aku sudah mendengar suara obrolan pelan dari ruang tamu. Suara putriku bercampur dengan suara Baskara, tidak lagi tegang seperti kemarin, melainkan sedikit lebih lembut. Aku duduk, merapikan rambut, lalu melangkah keluar. Putriku sedang duduk di samping ayahnya, tangannya memegang hasil pemeriksaan medis, menanyakan setiap detail dengan sangat spesifik. Baskara menjawab singkat tapi tidak lagi menghindar seperti sebelumnya. "Ibu sudah bangun." Putriku menoleh padaku. "Ya." Aku mendekat. "Kalian bicara apa?" Dia menjawab. Aku menanyakan lebih detail kondisi ayah. Aku duduk. "Kata dokter bagaimana?" Dia menatapku lalu berkata terus terang. "Tidak sesederhana itu, Bu." Aku tahu, tapi mendengarnya diucapkan tetap terasa berat. Baskara angkat bicara. "Tidak perlu dibicarakan terus." Putriku menoleh. "Ayah." Baskara menatapnya. "Apa?" Dia berkata, "Ayah jangan sembunyikan apa-apa lagi dari kami." Baskara diam. Dia melanjutkan, "Ayah tidak perlu berpura-pura kuat, kami bukan anak kecil lagi." Baskara menatapnya cukup lama lalu berkata, "Ayah tahu." Kalimat itu tidak panjang tapi mengandung kelembutan yang jarang kulihat sebelumnya. Setelah sarapan, putriku pamit pulang, tapi sebelum pergi, dia menarikku ke sudut. "Bu." Aku menatapnya. "Iya." Dia berkata, "Ibu harus lebih proaktif." Aku bertanya, "Proaktif apa?" Dia menjawab, "Proaktif dengan ayah." Aku diam. Dia melanjutkan, "Ibu tidak bisa menunggu ayah terus." Aku menghela napas, "Ibu tahu." Dia menatapku. "Bu, jangan sampai nanti tidak ada kesempatan lagi." Kalimat itu seperti sebuah pengingat, tapi juga seperti sebuah tekanan. Setelah putriku pulang, rumah kembali hanya dihuni kami berdua. Ruangan menjadi sunyi tapi tidak lagi seberat sebelumnya. Siang itu, Baskara tidak makan banyak. Aku perhatikan ia makan lebih lambat, sesekali berhenti seperti kesulitan menelan. Aku bertanya, "Sakit?" Ia menggeleng, "Tidak." Aku tidak percaya tapi juga tidak memaksa. Selesai makan, ia berdiri tapi sedikit terhuyung. Sangat cepat, jika tidak diperhatikan tidak akan terlihat. Aku berdiri. "Istirahatlah." Ia menjawab, "Ya." Ia masuk ke ruang tamu dan berbaring di sofa. Aku selesai membereskan dapur lalu membawa sebuah bantal empuk. Aku berkata, "Pakai ini supaya punggungnya tidak sakit." Ia menatapku. "Tidak perlu." Aku meletakkannya di sampingnya. "Taruh saja di sini." Ia tidak berkata apa-apa lagi. Sore itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku. Aku membuka kembali buku catatan lama miliknya, bukan untuk melihat pengeluaran, tapi untuk membacanya. Aku duduk sendiri, membalik setiap halaman. Tulisan tangannya tidak indah tapi sangat jelas, mencatat setiap pengeluaran, setiap urusan. Di sela-selanya, terkadang ada beberapa kalimat yang tidak berhubungan dengan uang. Di satu halaman ia menulis, "Kirana bilang suka dengar lagu-lagu lawas." Aku berhenti. Aku tidak ingat pernah mengatakan itu, tapi ia mengingatnya. Halaman lain. "Kirana sering begadang, perlu diingatkan untuk tidur lebih awal." Aku tersenyum sedih, ia pernah memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, hanya saja ia tidak mengatakannya. Aku terus membalik sampai halaman-halaman terakhir. Goresan tulisannya sedikit berbeda, tampak lebih berat. Di halaman itu tertulis, "Tidak perlu bicara lagi." Aku tidak langsung mengerti, tapi melihat tanggalnya, aku tahu itu adalah sekitar waktu setelah kejadianku terjadi. Aku membalik beberapa halaman lagi, tidak ada lagi tulisan tentangku, hanya angka-angka kering. Aku menutup buku itu, hatiku terasa berat. Aku sadar bukan ia tidak lagi peduli, melainkan ia telah dengan sengaja menghentikan dirinya sendiri. Sore hari saat aku sedang melamun, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya.
Halo. Suara di seberang adalah Rania. Kirana, kan? Aku sedikit terkejut. Iya, saya Rania. Aku menjawab. Oh, iya Bu, selamat sore. Dia bertanya, Pak Baskara ada di rumah. Aku melihat ke ruang tamu. Ia sedang berbaring, matanya terpejam. Ada, tapi sedang istirahat. Dia berkata, oh, begitu ya. Boleh saya tanya sedikit? Aku menjawab, boleh, Bu. Dia berkata, apa kamu tahu kondisi Pak Baskara secara spesifik? Aku diam sejenak. Saya tahu garis besarnya. Dia berkata, kalau perlu, saya bisa bantu carikan dokter yang lebih baik. Aku berkata, terima kasih, Bu. Kami sedang dalam pemantauan. Dia diam sejenak lalu berkata, jangan sungkan, Pak Baskara tidak suka merepotkan orang lain, tapi saat ini tidak seharusnya ditanggung sendiri. Aku merasa kalimat itu akrab, aku bertanya, Ibu sangat memahaminya, ya? Dia tertawa kecil, bukan memahami, hanya tahu sifatnya saja. Aku tidak berkata apa-apa, dia melanjutkan, kamu bisa merawatnya, kan? Aku menjawab, tentu, Bu. Dia berkata, dia tidak banyak bicara, tapi kalau dia kesakitan, kamu harus peka. Aku mengangguk meskipun dia tidak melihat. Baik, Bu. Dia berkata, saya tidak ada maksud apa-apa, hanya tidak ingin dia sendirian. Kalimat itu membuatku tertegun. Aku berkata, dia tidak sendirian. Dia diam, lalu berkata, iya, saya tahu. Tapi suaranya tidak terdengar yakin. Panggilan berakhir, aku meletakkan telepon. Hatiku tidak tenang. Aku melangkah ke ruang tamu, Baskara masih berbaring di sana, matanya terpejam tapi aku tahu ia belum tidur. Aku duduk. Rania tadi menelepon. Ia membuka mata. Ya. Aku berkata, dia mengkhawatirkanmu. Ia tidak menjawab. Aku bertanya, apa kamu mau bantuannya? Ia menatapku, menurutmu bagaimana? Aku menjawab jujur. Kalau itu baik untukmu, kenapa tidak? Ia diam. Aku melanjutkan, aku tidak cemburu. Ia menatapku, tatapannya sedikit berubah. Aku berkata, aku tidak punya hak untuk cemburu. Ia tidak berkata apa-apa. Aku melanjutkan, aku hanya ingin kamu lebih sehat. Ia menatapku sangat lama lalu berkata, aku tidak butuh banyak orang. Aku bertanya, lalu kamu butuh apa? Ia menjawab, ketenangan. Jawaban itu sederhana tapi sulit. Aku bertanya, ketenangan seperti apa? Ia berkata, tidak ada keributan, tidak ada masalah. Aku mengangguk, aku mengerti. Tapi aku tahu untuk mendapatkan itu tidak cukup hanya dengan diam. Malamnya aku memasak makanan ringan, ia makan sedikit lalu berdiri. Aku berkata, istirahatlah lebih awal. Ia mengangguk, ya. Aku selesai membereskan dapur lalu pergi ke ruang tamu. Ia sedang duduk, tidak berbaring. Aku bertanya, kenapa belum tidur? Ia menjawab, belum mengantuk. Aku duduk di sampingnya. Aku juga. Kami berdua duduk diam sejenak. Aku berkata, dulu setiap kali aku tidak bisa tidur, kamu sering bercerita. Ia menatapku, cerita apa? Aku tersenyum, aku sudah lupa ceritanya, tapi aku masih ingat mendengarkannya. Ia tidak berkata apa-apa. Aku bertanya, sekarang bisa cerita lagi? Ia diam. Sesaat kemudian, ia berkata, sudah lupa, aku tersenyum, lupa atau tidak mau. Ia menatapku, tidak terbiasa. Aku mengangguk, ya, aku tidak akan memaksa. Tapi aku berkata, tidak apa-apa, aku yang akan bertanya. Ia tidak menolak. Aku bertanya, dulu proyek terjauhmu di mana? Ia menjawab, Kalimantan. Aku bertanya, kangen aku tidak? Ia menatapku, ya. Aku tersenyum, kenapa tidak telepon? Ia berkata, sibuk. Aku berkata, atau karena tidak tahu mau bicara apa? Ia tidak menjawab. Aku tersenyum kecil. Mungkin begitu. Suasana terasa sedikit lebih ringan. Aku sadar. Cukup dengan bertanya, ia akan menjawab. Tidak banyak, tapi cukup. Malam itu saat hendak tidur, aku tidak menutup pintu lagi. Aku membiarkannya terbuka. Aku tidak tahu apakah ia akan masuk atau tidak, tapi aku menginginkannya. Jika ia mau, tidak akan ada yang menghalanginya. Dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa sedang menunggu dalam keputusasaan, melainkan sedang menciptakan sebuah kesempatan. Pagi itu,
Aku terbangun saat sinar matahari sudah menembus jendela. Aku duduk, melihat ke arah pintu kamar. Pintu masih terbuka seperti semalam, tapi ruang tamu terasa sangat sunyi. Aku melangkah keluar. Di sofa masih ada selimut terlipat rapi tapi Baskara tidak ada di sana. Di atas meja ada secarik kertas kecil. Aku mengambilnya. Aku keluar sebentar, belum pulang. Hanya itu. Tulisan tangannya masih sama seperti di buku catatan lama, rapi dan jelas. Aku meletakkan kertas itu. Hatiku tidak tenang. Meskipun ia bilang akan pulang, tapi sejak tahu penyakitnya, setiap kali ia pergi sendiri, aku selalu merasa cemas. Aku membuat air lalu duduk menunggu. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku terus-menerus melihat jam lalu melihat ke gerbang. Menjelang siang aku mendengar suara mobil berhenti. Aku melangkah keluar. Baskara turun dari mobil, tangannya membawa sebuah tas kecil. Dari mana saja? Ia menjawab, ke pemakaman. Aku tertegun. Kenapa ke sana? Ia berkata, menjenguk ayah dan ibu. Aku diam. Sudah lama aku tidak ikut dengannya ke sana. Bukan karena tidak mau, tapi karena kami tidak lagi punya kebiasaan melakukan hal-hal bersama. Aku bertanya, kenapa tidak mengajakku? Ia menatapku, apa kamu mau ikut? Aku terdiam. Aku sadar bukan ia tidak mengajak, tapi ia pikir aku tidak mau. Aku berkata, lain kali, ajak aku. Ia mengangguk. Ya. Masuk ke dalam rumah, ia meletakkan tasnya. Aku melihat di dalamnya ada sisa buah dan dupa. Aku bertanya, kamu bilang apa pada mereka? Ia menjawab, tidak bilang apa-apa. Aku tersenyum kecil. Lalu ke sana untuk apa? Ia menatapku, hanya berdiri sebentar. Jawaban itu sederhana tapi aku mengerti, ada saatnya orang tidak perlu bicara, hanya berada di sana saja sudah cukup. Siang itu, aku memasak sayur asam, makanan kesukaannya. Saat menyajikannya, aku berkata, dulu kamu sering makan ini. Ia mengangguk. Ya. Aku bertanya, sekarang masih suka? Ia menjawab, masih. Aku mengambilkan semangkuk untuknya. Ia makan perlahan tapi menghabiskannya. Selesai makan, ia berdiri tapi tidak langsung masuk ke ruang tamu. Ia berdiri di pintu dapur menatap ke halaman. Aku bertanya, mikirin apa? Ia berkata, tidak mikirin apa-apa. Aku tersenyum. Kamu selalu bilang begitu. Ia tidak menjawab. Sesaat kemudian, ia berbalik. Sore ini kamu ada waktu? Aku sedikit terkejut. Ini pertama kalinya ia bertanya seperti itu setelah bertahun-tahun. Aku berkata, ada. Ia berkata, temani aku sebentar. Aku bertanya, kemana? Ia menjawab, keluar. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah. Sore itu ia membawaku pergi dengan motor. Aku duduk di belakang, bingung harus meletakkan tangan di mana. Akhirnya aku hanya berpegangan ringan pada jok belakang. Angin berhembus, membawa aroma jalanan yang akrab. Aku tiba-tiba sadar, sudah sangat lama aku tidak duduk di belakang motornya. Motor berhenti di depan sebuah warung kopi kecil, bukan kafe mewah, tapi tempat yang sederhana dengan beberapa meja kayu dan pot-pot tanaman hijau. Ia memarkir motor dan berkata, masuk. Aku mengikutinya masuk. Kami duduk berhadapan. Aku bertanya, kenapa membawaku ke sini? Ia berkata, aku sering duduk di sini. Aku sedikit terkejut, sendirian? Ia mengangguk, ya. Aku melihat sekeliling, tempatnya tenang. Hanya ada beberapa orang tua yang sedang membaca koran sambil minum kopi. Aku bertanya, kamu di sini melakukan apa? Ia menjawab, duduk. Aku tersenyum. Hanya duduk? Ia berkata, ya. Aku menggeleng, kamu memang pendiam. Ia tidak bereaksi. Pelayan membawakan kopi, ia memesankan segelas yang sama untukku tanpa bertanya. Aku melihat gelas kopi itu, kamu ingat aku minum kopi pahit. Ia menjawab, ingat. Aku mengangkat gelas dan minum seteguk. Rasa pahit menyebar tapi tidak enak. Sesaat kemudian, ia berkata, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Aku menatapnya. Ya. Ia berkata, kemarin kamu bertanya tentang Rania. Aku mengangguk. Ya. Ia berkata, aku bilang aku pernah menyukainya. Aku menatapnya. Aku ingat. Ia melanjutkan, tapi aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Aku berkata, aku tahu. Ia menatapku, kamu percaya. Aku diam sejenak lalu mengangguk.
Aku percaya. Ia berkata. Aku bilang ini bukan untuk membela diri. Aku bertanya. Lalu untuk apa? Ia menjawab, agar kamu tahu, aku juga pernah lemah. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku berkata, semua orang pernah begitu. Ia menatapku, tapi tidak semua orang bisa melewatinya. Aku mengerti apa yang ia maksud, ia tidak mengatakannya secara langsung, tapi aku tahu ia sedang membicarakanku. Aku menunduk, ya. Ia melanjutkan, aku tidak menyalahkanmu lagi. Aku mengangkat kepala. Benarkah? Ia mengangguk. Ya. Aku bertanya, sejak kapan? Ia berpikir, tidak ingat. Aku tersenyum kecil, kamu selalu tidak ingat. Ia tidak tersenyum. Aku bertanya, lalu kenapa kamu masih menjaga jarak? Ia menatapku, karena aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mendekat lagi. Jawaban itu seperti sebuah pintu yang sedikit terbuka. Aku berkata, kalau begitu kita belajar lagi. Ia bertanya, belajar apa? Aku menjawab, belajar cara hidup bersama. Ia diam. Aku melanjutkan, tidak perlu seperti dulu, cukup tidak sejauh sebelumnya. Ia menatapku sangat lama. Sesaat kemudian, ia berkata, boleh. Hanya satu kata itu, tapi kali ini aku mendengar persetujuan yang jelas. Aku tersenyum. Kalau begitu kita mulai dari hari ini. Ia mengangguk. Ya. Kami duduk diam tapi tidak lagi merasakan keasingan. Aku bertanya, biasanya kamu duduk di sini memikirkan apa? Ia menjawab, mikir macam-macam. Aku tersenyum, contohnya? Ia berkata, mikir, andai bisa diulang, apa akan melakukan hal yang berbeda? Aku bertanya, sudah ada jawabannya? Ia menatapku. Belum. Aku berkata, kalau aku? Sudah. Ia bertanya, apa itu? Aku menjawab, aku akan lebih sering bertanya padamu. Ia menatapku. Iya. Aku berkata, kalau kamu? Ia berpikir, aku akan lebih banyak bicara. Aku tersenyum. Itu sudah cukup. Sore itu, kami duduk di warung kopi itu sampai menjelang malam, tidak banyak bicara tapi setiap kalimat memiliki makna. Dalam perjalanan pulang, aku masih duduk di belakang motornya. Kali ini aku meletakkan tanganku di bahunya, ringan saja, tapi cukup untuk bisa merasakannya. Ia tidak menoleh, tapi aku merasa ia melaju sedikit lebih lambat. Setibanya di rumah, hatiku terasa jauh lebih ringan. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, aku merasa kami tidak hanya tinggal serumah, tapi benar-benar mulai berada di sisi satu sama lain. Malam itu saat kami tiba di rumah, aku tidak langsung masuk ke kamar seperti biasa. Aku berdiri di pintu memperhatikan Baskara mengunci motor lalu menyimpan kuncinya. Hal yang sangat biasa, tapi hari ini terasa berbeda. Mungkin karena di hatiku tidak ada lagi perasaan jauh seperti sebelumnya. Aku berkata, masuklah. Ayo makan malam. Aku hangatkan lauknya. Ia mengangguk. Iya. Aku masuk ke dapur, menghangatkan sayur dan nasi. Ia duduk di meja makan, tidak membaca koran seperti biasanya, hanya duduk diam, kedua tangan di atas meja. Aku perhatikan ia tampak lebih lelah dibandingkan pagi tadi. Aku bertanya, sakit? Ia menjawab, sedikit. Aku berhenti. Di mana? Ia berkata, dada. Aku meletakkan sendok dan mendekat. Sakit sekali? Ia menggeleng, tidak terlalu. Aku tahu ia selalu meremehkan. Aku berkata, bagaimana kalau kita periksa lagi? Ia menatapku, tidak perlu. Aku tidak langsung membantah. Aku mengambil segelas air hangat dan memberikannya. Minumlah. Ia menerimanya. Minum perlahan. Kami makan malam dalam keheningan, tapi tidak lagi terasa berat. Sesekali aku menatapnya, melihatnya makan lebih lambat, kadang berhenti seperti harus mengambil napas. Selesai makan, aku tidak membiarkannya membereskan piring seperti sebelumnya, biar aku saja. Ia berkata, aku bisa. Aku menggeleng, hari ini biar aku. Ia menatapku lalu tidak berkata apa-apa lagi. Aku mencuci piring, ia duduk di ruang tamu. Saat aku keluar, aku melihatnya sedang memegang ponsel tapi tidak melakukan apa-apa, hanya menatap layarnya. Aku duduk. Mikirin apa? Ia mematikan layar. Tidak. Aku tersenyum. Selalu saja tidak. Ia tidak bereaksi. Aku berkata, kalau kamu lelah,
bilang padaku. Ia menatapku, aku tahu. Aku mengangguk. Ya. Malam itu aku tidak menutup pintu kamar. Aku berbaring menatap keluar. Lampu ruang tamu masih menyala. Sesaat kemudian, aku mendengar langkah kaki pelan. Aku menoleh, Baskara berdiri di ambang pintu. Ia melihat ke dalam kamar lalu berkata, aku mau ambil selimut lagi. Aku duduk di dalam lemari. Ia melangkah masuk. Jarak di antara kami lebih dekat dari kapanpun selama 18 tahun terakhir. Ia membuka lemari, mengambil selimut. Saat berbalik, ia berhenti sejenak seolah sedang berpikir. Aku tidak berkata apa-apa, ia juga tidak. Lalu ia keluar, aku berbaring kembali. Hatiku terasa aneh, bukan sedih, bukan senang, melainkan sebuah penantian yang sangat ringan. Pagi berikutnya, aku bangun pagi. Aku melangkah keluar dan melihatnya sedang duduk di meja, di hadapannya ada setumpuk kertas. Aku bertanya, sedang apa? Ia menjawab, melihat-lihat dokumen. Aku mendekat. Dokumen apa? Ia berkata, rumah, tanah, rekening. Aku duduk. Kamu mau apa? Ia menatapku, merapikannya. Aku mengerti. Aku bertanya, perlu bantuanku? Ia berkata, ya. Aku sedikit terkejut. Ia memberikan setumpuk kertas padaku. Lihat ini. Aku mengambilnya dan membaca. Itu adalah daftar aset dan rekening yang ditulis dengan sangat rinci. Aku berkata, kamu menyiapkannya dengan sangat teliti. Ia menjawab, biar nanti kamu tidak perlu bertanya-tanya. Aku menatapnya. Kamu berpikir terlalu jauh. Ia menatap lurus, tidak jauh. Kalimat itu membuatku tercekat. Aku berkata, aku tidak mau mendengar hal-hal seperti ini. Ia berkata, tapi ini perlu. Aku diam. Ia melanjutkan, ada beberapa dokumen yang kamu harus tahu letaknya. Aku mengangguk. Ya. Ia menjelaskan setiap bagian. Aku mendengarkan, mencatat dalam hati, tapi pikiranku tidak sepenuhnya fokus. Aku tidak mau memikirkan hari di mana aku harus mengurus semua ini sendirian. Setelah selesai bicara, ia menutup map dokumen itu. Ada satu hal lagi. Aku menatapnya, apa? Ia berkata, jika nanti. Ia berhenti sejenak. Aku menatapnya, ia melanjutkan, jika nanti kamu mau hidup berbeda, lakukan saja. Aku tidak langsung mengerti, hidup berbeda bagaimana? Ia berkata, tidak perlu mempertahankan apa yang sudah tidak ada. Aku menggeleng. Kamu bicara apa? Ia menatapku. Aku serius. Aku merasa kesal. Kamu pikir aku akan pergi? Ia menjawab, aku tidak berpikir begitu. Aku berkata, aku tidak akan pergi kemana-mana. Ia diam. Aku melanjutkan. Aku sudah di sini selama 18 tahun seperti ini. Ia menatapku. Aku tidak mau kamu bertahan karena aku. Aku tersenyum kecil. Aku tidak bertahan karenamu. Ia bertanya, karena apa? Aku menjawab, karena aku. Ia menatapku, tatapannya sedikit berubah. Aku berkata, aku di sini karena aku ingin di sini. Ia tidak berkata apa-apa. Aku melanjutkan. Kalau aku mau pergi, aku sudah pergi dari dulu. Ia mengangguk. Ya. Suasana hening sejenak. Aku bertanya, apa kamu takut? Ia menatapku, takut apa? Aku berkata, takut tidak sempat. Ia diam. Sesaat kemudian, ia berkata, ya. Aku bertanya, paling takut apa? Ia berpikir, lalu berkata, takut kamu sendirian. Jawaban itu membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bertanya pelan, kalau kamu? Ia menjawab, aku sudah terbiasa. Aku menggeleng, tidak ada yang terbiasa dengan hal itu. Ia tidak menjawab. Malam itu hujan, bukan hujan deras tapi berlangsung lama. Aku duduk di ruang tamu mendengarkan suara hujan yang teratur. Baskara berbaring di sofa, matanya terpejam. Kupikir ia tidur, tapi sesaat kemudian ia berkata, Kirana. Aku menoleh. Apa? Ia berkata, tolong ambilkan jaket. Aku berdiri mengambilkan jaket untuknya. Saat memberikannya, tanganku menyentuh tangannya, sentuhan yang sangat ringan. Tapi aku bisa merasakan suhu tubuhnya dengan jelas. Tangannya hangat tapi tidak lagi sekokoh dulu. Aku bertanya, kedinginan? Ia menjawab, tidak. Aku berkata, pakai saja. Ia mengangguk. Iya. Aku duduk di sampingnya. Aku berkata, Pak. Ia membuka mata, apa?
Aku berkata, bagaimana kalau tidur di kamar? Ia menatapku. Tidak perlu. Aku tidak menyerah. Kamarnya luas. Ia diam. Aku melanjutkan, tidur di sini tidak nyaman. Ia menatapku, kamu mau begitu? Aku mengangguk. Iya. Ia berpikir sejenak lalu berkata, biar ku coba. Aku berdiri, membuka pintu kamar, merapikan selimut dan bantal. Ia berdiri dan masuk, langkahnya pelan tapi tidak ragu. Ia meletakkan bantalnya, berbaring di tempat tidur. Aku berdiri di pintu, tidak langsung masuk. Ia menatapku, kamu tidak masuk. Aku sedikit terkejut. Aku berkata, iya. Aku masuk dan berbaring di sisi lain. Jarak di antara kami masih ada, tapi kami tidak lagi berada di dua ruang yang terpisah. Malam itu aku tidak langsung tidur, aku berbaring mendengarkan napasnya, tidak teratur seperti dulu tapi masih jelas. Sesaat kemudian ia berkata, Kirana. Aku menjawab, ya. Ia berkata, aku minta maaf. Aku menoleh. Untuk apa? Ia menjawab, karena telah membuatmu hidup seperti ini. Aku menggeleng, tidak. Aku berkata, yang harusnya minta maaf itu aku. Ia diam. Aku melanjutkan, kamu tidak salah. Ia menatapku, tidak ada yang sepenuhnya benar. Aku tersenyum kecil. Ya, kami berbaring di sana tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, kami berbaring di satu ranjang. Bukan seperti suami istri di masa muda, melainkan seperti dua orang yang telah melewati terlalu banyak hal, dan akhirnya memilih untuk tetap berada di sisi satu sama lain. Dan bagiku, itu sudah merupakan hal yang sangat besar. Hari-hari berikutnya berlalu lebih lambat dari sebelumnya, tapi tidak lagi seberat 18 tahun yang telah lewat. Aku tidak lagi menghitung waktu dengan keheningan, melainkan mulai menyadari setiap perubahan kecil dalam cara kami hidup bersama. Baskara benar-benar pindah ke kamar tidur. Bukan karena aku memaksa, tapi karena inisiatifnya sendiri. Malam pertama masih terasa canggung, ia berbaring menghadap pintu, sementara aku menghadap ke dalam. Jarak di antara kami masih ada, tapi kami bukan lagi dua dunia yang terpisah. Malam-malam berikutnya, jarak itu perlahan menyusut, bukan dengan sentuhan tergesa-gesa, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Kamu bisa tidur? Apa kamu lelah? Pernah suatu malam aku terbangun, melihatnya sedang duduk bersandar, napasnya sedikit berat. Aku duduk dan memberinya segelas air. Minumlah. Ia menerimanya, menatapku sejenak, lalu berkata, terima kasih. Dua kata yang dulu sangat biasa, tapi sekarang membuatku merasa terharu. Aku tidak lagi menanyakan hal-hal besar. Aku tidak bertanya apakah ia masih mencintaiku. Aku juga tidak bertanya apakah kami bisa kembali seperti dulu. Aku hanya melakukan hal-hal kecil, pada saat yang tepat, cukup untuk membuatnya tahu bahwa aku ada di sana. Suatu pagi saat aku sedang menyiapkan makanan, ia masuk ke dapur. Masak apa? Aku menjawab, bubur. Ia melihat panci bubur lalu berkata, hari ini aku bisa makan. Aku berbalik menatapnya. Benarkah? Ia mengangguk. Ya. Aku mengambilkan semangkuk kecil untuknya. Ia makan perlahan tapi tidak menyisakannya seperti sebelumnya. Aku duduk di hadapannya tanpa berkata apa-apa, hanya memperhatikan. Selesai makan, ia meletakkan mangkuknya. Enak. Aku tersenyum. Kamu memuji sungguhan atau hanya untuk membuatku senang? Ia menatapku, sungguhan. Jawaban itu membuat hatiku hangat. Putriku masih sering berkunjung. Setiap kali datang, ia tidak lagi menatap kami dengan tatapan cemas seperti sebelumnya. Suatu hari ia berdiri di pintu dapur melihat kami berdua sedang membereskan meja bersama, lalu tersenyum, ayah dan ibu sudah seperti orang normal. Aku menoleh. Maksudmu? Dia berkata, seperti suami istri. Aku tidak berkata apa-apa tapi hatiku terasa ringan. Baskara juga berubah, tidak banyak tapi cukup untuk disadari. Ia tidak lagi menghindar saat aku bertanya. Ia mulai menambahkan beberapa kata dalam jawabannya, tidak panjang, tapi tidak lagi memotong. Suatu hari ia bercerita, dulu waktu di proyek Kalimantan, pernah kena badai, harus tidur di barak. Aku bertanya, takut? Ia berkata, ya. Aku tersenyum. Ayah juga bisa takut. Ia menatapku, semua orang bisa takut. Aku mengangguk. Ya, cerita-cerita seperti itu tidak ada yang istimewa, tapi itulah yang telah hilang dari kami sebelumnya. Suatu sore,
Aku dan dia duduk di halaman, angin sepoi-sepoi, cuaca tidak terlalu panas. Aku berkata, "Pak." Ia menatapku, "Apa?" Aku bertanya, "Apa kamu masih marah padaku?" Ia tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, ia berkata, "Tidak." Aku bertanya, "Tidak marah atau sudah tidak ada lagi yang bisa dimarahi?" Ia berpikir lalu berkata, "Sudah tidak ada lagi yang bisa dimarahi." Jawaban itu membuatku terdiam, bukan sebuah pengampunan seperti yang kuharapkan, melainkan sebuah keadaan yang lain, lebih tenang, lebih ringan. Aku berkata, "Aku tidak berharap kamu lupa." Ia menatapku, "Aku tidak lupa." Aku mengangguk. "Aku juga tidak ingin kamu lupa." Ia bertanya, "Kenapa?" Aku berkata, "Karena jika kamu lupa, aku tidak akan ingat lagi betapa salahnya aku." Ia diam. Aku melanjutkan, "Tapi aku berharap kamu tidak lagi merasa sakit karenanya." Ia menatapku, "Aku tidak lagi sesakit dulu." Aku tersenyum kecil. Itu sudah cukup. Hari-hari berikutnya, penyakitnya tidak berkembang cepat, tapi juga tidak berhenti. Ia lebih sering lelah, terkadang harus berbaring lebih lama. Aku tidak lagi panik seperti di awal, melainkan belajar merawatnya sedikit demi sedikit. Aku memperhatikan jadwal minum obat, jam makan, waktu istirahat. Aku tidak banyak bicara tapi selalu berada di dekatnya. Suatu hari ia berkata, "Kamu tidak perlu selalu di sini." Aku menjawab, "Aku melakukannya bukan untukmu." Ia bertanya, "Untuk apa?" Aku tersenyum, "Karena aku mau." Ia tidak berkata apa-apa lagi. Suatu malam, saat kami sedang duduk di kamar, ia memanggilku, "Kirana." Aku menoleh. "Apa?" Ia berkata, "Kurasa aku sudah berdamai." Aku tidak langsung mengerti, berdamai dengan apa? Ia menatapku, "Berdamai dengan segalanya." Aku bertanya, "Termasuk dengan masalahku?" Ia mengangguk. "Ya." Aku menatapnya, hatiku terasa sangat ringan. Aku berkata, "Aku juga." Ia bertanya, "Berdamai dengan apa?" Aku menjawab, "Berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa kembali seperti dulu." Ia mengangguk. "Ya." Aku melanjutkan, "Tapi kita bisa hidup lebih baik dari sekarang." Ia menatapku. "Aku sudah merasakannya." Aku tersenyum. "Itu sudah cukup." Pagi hari yang lain, ia bilang ingin ke pemakaman. Kali ini aku ikut. Kami berdiri di depan makam orang tuanya. Ia menyalakan dupa dan berdiri diam sejenak. Aku berdiri di sampingnya. Aku tidak mendengar ia berkata apa-apa, tapi aku melihatnya bernapas lebih lega saat kami pulang. Dalam perjalanan pulang, ia berkata, "Aku sudah bilang pada ayah dan ibu." Aku bertanya, "Bilang apa?" Ia menjawab, "Bilang kalau aku baik-baik saja." Aku menatapnya, "Apa kamu baik-baik saja?" Ia menatapku. "Ada kamu, aku baik-baik saja." Kalimat itu membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Hari-hari terakhir tidak berisik, tidak dramatis, tidak ada adegan perpisahan yang berat seperti yang dibayangkan orang. Hanya pagi-pagi di mana ada yang saling bertanya apa tidur nyenyak, makan siang yang disantap perlahan, cerita-cerita pendek, dan tatapan yang tidak lagi menghindar. Suatu malam ia menggenggam tanganku, tidak erat, hanya meletakkannya dengan ringan. Aku tidak menarik tanganku. Kami berbaring di sana tanpa kata-kata, tapi aku tahu semua yang perlu dibicarakan sudah kami bicarakan. Kesalahanku telah membuat kami kehilangan 18 tahun. Tapi 18 tahun itu tidak sepenuhnya sia-sia. Itu membuatku mengerti bahwa perasaan tidak selalu harus berisik, dan keheningan tidak selalu berarti akhir. Ada orang yang tidak pergi bukan karena mereka tidak terluka, tapi karena mereka memilih untuk tetap tinggal. Dan ketika ada kesempatan, mereka masih bisa memilih kembali. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menjalani sisa hidup dengan utuh. Aku tidak lagi menyesali 18 tahun itu, karena aku tahu di hari-hari terakhir kami telah benar-benar bersama. Bukan sebagai dua orang asing, melainkan sebagai dua orang yang akhirnya saling memahami, meskipun terlambat. Dan bagiku, itu sudah cukup. Para pendengar yang budiman, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita hari ini di kanal Cerita Senja di Radio. Setiap cerita membawa sudut pandang dan pelajaran tersendiri, dan semoga cerita ini telah meninggalkan sedikit perenungan dan kehangatan di hati Anda. Jika Anda memiliki perasaan atau pemikiran, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, karena setiap masukan dari Anda sangat berharga. Dan jika Anda merasa cerita-cerita seperti ini bermakna,
Anda bisa berlangganan kanal ini untuk terus menemani cerita Senja di radio dalam kisah-kisah berikutnya. Semoga Anda semua selalu damai, tenteram, dan mendapatkan banyak kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih.